Nah, bagaimana mencegah dan melindungi generasi dari perilaku seks yang rusak seperti ini tadi? Ada dua kalau mau dipakai garis besarnya. Yang pertama itu kita menyiapkan bangunan kepribadian anak kita dulu. Sampai pada tataran dia itu punya kemampuan bersikap dengan tepat. Perilakunya tepat, sikapnya tepat, sifat-sifat yang kemudian melekat pada dirinya itu tepat. Nah, ibaratnya menyerupai pohon gitu, Bu. Jadi ada bagian akar, ada batang, ya kan? Lalu kemudian dia berdaun, berbunga, berbuah. Nah, yang saya kasih warna-warna merah ini, itu adalah ibarat buah dari pohon itu. Kalau kemudian kita menginginkan memanen dari buah kepribadian anak kita adalah salah satunya diantaranya sifat ifah. Ifah itu menjaga kehormatan diri. Anak-anak kita itu tidak akan melakukan zina, tidak mendekati zina, tidak menjadi pelaku LGBT, tidak kemudian melakukan hal-hal yang memalukan, buka aurat, apapun itulah, nggak sampai zina tapi kekonangan mojok di mana-mana itu sudah tidak ifah gitu ya. Kita juga menginginkan anak kita itu takut kepada Allah dimanapun mereka berada, punya rasa malu, punya beberapa macam sifat-sifat yang lain gitu ya, yang itu merupakan sifat-sifat keutamaan, akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Tapi yang terkait dengan bahasan kita hari ini adalah ini, ifah ini, menjaga diri, kehormatan mereka, malu. Nah, buah ini ibu-ibu, buah ini itu hanya akan dihasilkan oleh pohon. Nah, misalkan kita ini maunya, ini ibaratnya misalkan buah apel gitu ya Bu ya. Maka hanya akan bisa kita panen buah apel ini kalau kita menanam pohon apel. Sejak dari benihnya di sini itu benihnya biji buah apel. Kalau kemudian kita mengharapkan mau manen buah apel tapi kita tanam di sini itu semangka, nggak mungkin kita akan memanen buah apel, kan gitu kan ya. Nah, saya mau mengatakan begini, sifat-sifat yang saya tulis di sini yang saya katakan itu sebagai buah dari kepribadian anak kita, itu hanya akan dihasilkan ya sejenis dengan benih apa yang kita tanam sebagai benih dari pohon kepribadian anak kita. Karena bisa jadi begini, ada tampilan yang seolah-olah sama. Misalkan ya, ada si A nggak pacaran, nggak pernah pacaran, nggak pernah zina. Ada si B juga begitu, nggak pernah pacaran, nggak pernah zina. Yang kita inginkan itu adalah dia nggak pernah pacaran, nggak pernah zina, karena kesadaran bahwa aktivitas zina, pacaran itu adalah keharaman, melanggar perintah Allah yang melarang kita mendekati zina. Seperti ada dalam surat Al-Isra 32. Kenapa kok dia tidak mau melakukan itu? Ya karena dia menyadari dia adalah hamba Allah yang wajib terikat dan menjalani seluruh episode hidupnya termasuk bergaulnya sesuai dengan aturan Allah. Maka itu adalah buah yang mau kita panen. Tapi ada yang kayak begini Bu, si A, tadi si B, si A itu tidak pernah pacaran, tidak pernah zina. Bukan karena itu, tapi karena dia secara fisiknya membuat dia tidak ada yang mau diajak pacaran sama dia. Meskipun sama-sama kelihatannya tidak pacaran, tetapi apakah ini tadi itu sama buah yang kita petik? Enggak. Kalau misalkan dia tuh mungkin cantik, ganteng, siapa tahu berubah. Sehingga pentingnya memahami apa yang mau kita panen itu ditentukan oleh benih apa yang kita tanam. Nah, ini sejalan dengan apa yang disampaikan di dalam surat Ibrahim ayat 24-25 ibu-ibu. Ketika Allah memberikan sebuah penggambaran tentang kalimah thayyibah gitu ya. Perumpamaan kalimah thayyibah, perumpamaan sebuah kalimat yang baik itu adalah seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu bagaimana? Digambarkan di situ akarnya menghujam kuat ke dalam bumi, lalu menghasilkan pohon yang tinggi, besar, kuat, kokoh, menjulang ke langit, menghasilkan buah di sini yang bisa dipanen tidak kenal musim seizin Tuhannya.
akarnya ini kalau dalam pohon kepribadian Islam anak kita itu adalah, ini dikatakan di sini ini apa kalimat thayyibah ini, itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalimat tauhid itu benihnya akan memunculkan kemudian kecambah atau tunas. Nah, tunas lalu kemudian berakar kuat kokoh, ya. Kesadaran bahwa dia adalah hamba Allah, Allah itu adalah Al-Khaliq Al-Mudabbir yang sudah menciptakan saya dan juga menjadi pengatur saya. Allah siapkan kemudian di sini itu seperangkat aturan untuk mengatur hidup saya. Kesadaran itu membuat dia itu kokoh di sini menjalani kehidupan sesuai dengan rambu-rambu yang diberikan oleh Allah, sampai kemudian ketika dia itu bersikap, bersifat gitu ya, kumpulan amal dan sifat itu terlihat dalam bentuk buah-buah amal perilaku ini tadi itu, yang itu merupakan akhlakul karimah dan bisa kita temukan tanpa kenal musim. Artinya apa? Mau dia itu sedang mondok, dia rajin sholat, dia di rumah juga dia rajin sholat, dia bersama dengan orang tuanya, dia tidak zina, jauh dari pengawasan orang tuanya, dia juga nggak zina. Dia itu kurota ayun ketika masih kecil, sampai dia itu menikah juga kurota ayun, karena ketaatan dia pada Allah. Itu namanya buah yang tidak mengenal waktu panennya. Paham ya Bu ya? Jadi seperti ini. Nah, dan itu kalau diterangkan dalam proses pendidikan, mempersiapkan anak-anak kita bagaimana hubungan akidah kemudian berimplikasi pada amal, itu di sini Bu. Berawal dari bahwa perilaku seseorang itu dibentuk oleh pemahaman yang dimiliki oleh seseorang. Pemahaman yang dimiliki oleh seseorang itu dibentuk oleh pola pikirnya. Proses berpikir itu adalah, atau akal itu adalah proses yang melibatkan 4 komponen. Kita itu mikir, anak kita itu bisa paham, itu melibatkan 4 komponen ini, Bu. Ada fakta yang ditangkap oleh indera kita, disampaikan ke otak, lalu di otak itu diberi tafsir oleh informasi yang kita berikan. Jadi dia akan ngerti, saya boleh nggak sih pakai narkoba? Oh, fakta ini. Mau difikirkan, ditangkap oleh inderanya. Boleh nggak saya makan ini? Ditangkap oleh inderanya, diteruskan ke otak. Di sana kalau nggak ada informasi ini, dia tidak akan bisa menjawab. Boleh nggak saya makan alkohol ini? Saya minum alkohol ini. Boleh nggak saya makan narkoba ini? Boleh nggak saya zina? Boleh nggak saya pacaran? Boleh nggak saya trek-trekan? Itu hanya akan bisa didapatkan pemahaman yang benar kalau di situ diberikan informasi yang benar. Informasi yang benar ini, ibu-ibu, adalah informasi yang sudah distandarisasi oleh akidah yang benar. Nah, dari proses berpikir yang benar akan menghasilkan pola pikir yang benar, membentuk pemahaman yang benar, terbentuklah pola sikap yang benar, perilakunya jadi benar. Itu dari sisi anak kita yang harus kita lakukan. Lalu yang kedua, selain pohonnya, pohon tadi itu kan tinggal hidup di tanah dan juga ada atmosfernya di situ yang menaungi dia. Kalau tanah-tanahnya tempat dia tumbuh tadi itu tanah yang penuh polusi, rusak, sampah gitu Bu ya, makanya tadi rusak. Nah, lingkungan yang kondusif itu harus kita wujudkan juga pada saat yang sama ketika kita menyiapkan anak-anak kita tadi. Karena lingkungan yang kondusif itulah yang akan menjadi tempat tumbuh suburnya profil solih musli anak-anak kita. Ini nama lain dari kepribadian Islam anak-anak kita. Yang itu nanti akan memudahkan generasi kita, bukan malah banyak dirangsang dengan rangsangan-rangsangan seksual yang membuat mereka jatuh pada zina, tapi justru membantu mereka menghindari pergaulan yang rusak. Itu adalah masyarakat. Bagaimana ceritanya? Masyarakat itu ibu-ibu bukan sekedar orang berkumpul, tapi orang yang berkumpul ini harus berinteraksi. Interaksi, ada yang menjual, ada yang membeli. Ada yang jualan obat nyamuk, ada yang membeli. Ada yang jualan gula, ada yang membeli. Ada yang jualan tubuhnya, PSK, adakah yang membeli atau tidak? Itu namanya interaksi, gitu ya. Interaksi hanya akan terjadi kalau persepsi di antara mereka ini sama. Kalau satu memandang, ya boleh kita itu jual beli gula, maka ada yang menjual, ada yang membeli. Kalau kemudian ada yang mengatakan, boleh nggak satu punya pikiran, wah enak ya kalau saya bisa mencuri harta si A itu, korupsi harta rakyat ini, dan ada yang tidak menyukainya, tidak setuju, nggak akan terjadi interaksi kan? Karena satu akan berusaha melakukannya, mencuri, satu akan berusaha menghukumnya, menghentikannya, nggak akan terjadi interaksi.
Maka supaya terjadi interaksi itu pasti ada persamaan persepsi dalam memandang sesuatu, boleh tidak bolehnya, halal haramnya, salah benarnya, dan itu mempengaruhi perasaan. Kalau saya mengatakan bahwa pencurian itu haram, maka saya itu benci kalau sampai ada pencurian di kampung saya. Baik saya korbannya maupun bukan, saya akan benci. Kan gitu kan ya. Kalau saya menyadari bahwa zina itu adalah keharuman, itu adalah perbuatan yang keji, yang salah, maka saya juga benci kalau ada perzinahan di tengah-tengah masyarakat saya. Itu kesamaan perasaan. Ini kesamaan persepsi, kesamaan perasaan yang dimiliki oleh individu ini tadi akan membuat mereka berinteraksi dan akan dilanggengkan oleh aturan yang sejenis dengan persepsinya ini. Kalau di sini orang-orangnya itu mengatakan zina itu haram, mereka benci zina, tetapi ternyata aturan yang mengatakan lo zina itu kalau di tempat ini boleh, malah terjamin. Di sini PSK-nya itu sudah di screening, dikasih vitamin, dikasih kondom gratis, misalnya begitu. Maka orang akan menghindarkan Bu ya, wah rusak di sini, masyarakatnya rusak. Jadi supaya kondusif itu yang membentuk persepsi orang-orangnya itu akidah yang benar, mempengaruhi perasaan sehingga perasaannya benar, perilakunya benar, dilanggengkan dengan aturan yang benar. Yaitu peraturan apa itu? Ya dari akidah yang benar, yaitu akidah Islam. Karena hanya aturan Islam lah yang kemudian dengan itu anak-anaknya itu diajarin sholim, mengenal Allah, mengenal halal haram. Tapi nanti juga ada sistem pendidikan yang akan mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkepribadian Islam. Ada sistem media yang mengharamkan pornografi, porno aksi ada di sana. Ada sistem persangsian yang akan membuat kalau ada pelaku LGBT ya harus dihukum dengan tegas. Bukan malah misalkan kayak ada artis homoseks masuk penjara, begitu keluar dielu-elukan. Ya, nggak boleh ada itu. Itu kalau di sistem yang sekuler. Maka ini adalah peradaban ini yang harus kemudian kita juga wujudkan, peradaban Islam.